Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen polar dan non-polar. Ibu izin share screen ya. Kalian masuk ke kelas poin ya. Masukkan nama, kelas, kode kelasnya 70718. Oke, sip. Kalau kalian sudah masuk, mana perasaan Anda hari ini? Kalian tinggal pilih ya, apakah kalian hari ini lagi semangat, lagi sedih atau galau, atau lagi happy nih ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada yang sedang bersemangat. Ada Alia, Pikar, Saira, Setiawan, Sarah, Deli, dan Tiara. Ada yang lagi galau, sedih, Putri sama Ajeng. Kenapa Ajeng galau? Putus cinta. Putus cinta, jangan galau ya, cari lagi. Fokus belajar. Nah, ada yang lagi happy, Eka dan Lala lagi happy. Kenapa Kak lagi happy? Banyak uang? Biasa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kalau misalkan kalian lagi bersemangat, Ibu cek semangatnya ya. Halo, halo, hai. Halo. Halo, SMK. Bisa. Oke, sip. Kalian sudah bersemangat. Kita lanjutkan supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kita membaca doa dulu ya. Mangga dipimpin oleh ketua kelasnya, Pikar. Mangga Pikar dipimpin. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pikar. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu mau absen kalian. Kalian selfie, kemudian diupload. Silakan. Nah, ini foto selfie kalian. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya pembelajaran hari ini. Nah, sekarang masuk ke persepsi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan kovalen. Betul? Betul. Ada yang masih ingat tidak? Bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen? Yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Oke, betul. Itu. Lanjut, apa saja sih contoh dari senyawa kovalen? Ada air. Air. Rumus kimianya apa, Sar? H2O. Terus ada apa lagi? Asam sulfat. Asam sulfat. Terus? Belerang dioksida. Oksigen, belerang dioksida, SO2 ya. Good ya, kalian masih ingat. Kita lanjut ya. Nah, untuk motivasinya kalian lihat di sini ada gambar baju yang terkena noda minyak. Apakah noda minyak tersebut bisa dibersihkan hanya dengan air saja? Tidak. Untuk membersihkannya biasanya kita menggunakan apa? Sabun. Mengapa sih sabun itu bisa membersihkan noda minyak? Apa sifat yang dimiliki sabun sehingga bisa membersihkan noda minyak? Sabun memiliki surfaktan. Sabun memiliki sifat surfaktan. Sabun itu bersifat surfaktan karena si ujung-ujungnya itu punya situs yang bersifat polar dan non-polar. Jadi makanya ketika minyak yang menempel itu kan dia sifatnya non-polar. Makanya harus akan larut juga pada yang non-polar. Nah, si sabun itu ketika dia membersihkan noda minyak, nah yang bertugas itu adalah si situs yang non-polarnya gitu ya. Makanya si noda minyaknya itu bisa hilang, bisa bersih ya gitu. Oke, sip. Nah, itu untuk motivasinya. Kita lanjutkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu adalah menyelidiki kepolaran dari beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya, nanti kalian akan melakukan percobaan mengenai kepolaran senyawa. Nah, kita lanjutkan. Nah, ke orientasi masalah. Untuk orientasi masalahnya, Ibu di sini punya video. Kebetulan artisnya Ibu sendiri ya, ini di dalam video ini Ibu melakukan percobaan pembuatan PCO dengan teknik pancingan.
sekarang dari tadi kalian lihat video percobaan yang Ibu lakukan, proses pembuatan VCO dengan teknik pancingan ya. Pancingannya itu tadi dengan minyak kelapa. Coba kalian identifikasi masalahnya dengan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang ikatan kovalen polar dan nonpolar ya. Nah, kalian bisa langsung menuliskannya di kelas poin ya. Oke, silakan mulai. Oke, sudah ada Ai. Apakah percobaan yang dilakukan ada kaitannya dengan sifat kepolaran senyawa? Oke, good. Terima kasih, Ai. Senyawa mana yang bersifat polar dan non-polar? Berdasarkan percobaan, manakah yang bersifat polar dan bersifat non-polar? Oke, untuk selanjutnya, nah, Ibu sudah membagi kelompoknya. Di sini ada 16 orang. Nah, untuk kelompok 1 diketuai oleh Eka, kelompok 2 Sarah, kelompok 3 Ai, dan kelompok 4 Lala ya. Sekarang silakan kalian masuk ke grup WA kelompok masing-masing. Nah, kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan, nanti Ibu berikan di WA grup kelompok. Nah, selain kalian nanti mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan video yang tadi kalian tonton, nah kalian juga silakan lakukan praktikum secara virtual ya, virtual lab Kemdikbud. Ini linknya nanti Ibu share di WA grup. Kemudian kalian diskusi bersama teman kelompok kalian. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke anak-anak, kalau sudah masuk semuanya, sekarang kita bagian presentasi kelompok ya. Diskusi kelompoknya sudah selesai? Sudah. Kita mulai presentasi kelompoknya. Berdasarkan tadi video yang kalian tonton, percobaan Ibu pembuatan VCO dengan teknik pancingan, kita ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan di LKPD-nya. Nah, di kegiatan 1, soal yang pertama dan yang kedua, coba dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan, Kak. Adakah hubungan percobaan tersebut dengan konsep kepolaran? Jawabannya adalah ada. Hal ini berkaitan dengan kaidah kelarutan atau prinsip like dissolve like. Setiap yang bersifat polar hanya akan larut dalam pelarut polar. Begitu sebaliknya, setiap yang nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Dari video tadi, minyak pancingan bersifat nonpolar, makanya dapat larut dengan minyak VCO yang dihasilkan karena sama-sama bersifat nonpolar. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok yang lainnya bagaimana? Apakah jawabannya sama atau ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Oke, good. Eka, lanjut nomor 2. Berdasarkan percobaan, manakah senyawa yang bersifat polar dan senyawa yang bersifat nonpolar? Buktikan dengan perhitungan momen dipolnya. Oke. Jawabannya, senyawa yang bersifat polar adalah air. Rumus kimia air adalah H2O. Elektronegatifan O sama dengan 3,5. Dan H adalah 2,1. Momen dipol atau selisih nilai keelektronegatifannya, keelektronegatifan O yaitu 3,5 dikurangi keelektronegatifan H yaitu 2,1 dan hasilnya adalah 1,4 di mana 1,4 itu termasuk ikatan kovalen polar. Kelompok yang lain bagaimana? Sama, Bu, intinya yang bersifat polar itu air, yang bersifat non-polar itu minyak. Oke, good. Kelompok Eka, kita kasih applause dulu buat kelompok Eka. Tepuk tangan buat kelompok Eka. Kita lanjutkan ke praktikum ya, yang tadi kalian lakukan. Praktikum virtual. Nah, itu uji kelarutan dengan air ya. Yang bagian data pengamatannya boleh diisi oleh kelompok 3. Oke, silakan Ai. Uji kelarutan dengan air. Air dilarutkan dengan air terlarut karena air sifatnya polar.
air dilarutkan dengan karbon tetraklorida tidak terlarut karena sifatnya nonpolar. Asam asetat dilarutkan dengan air terlarut karena asam asetat sifatnya polar. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Ya, sama Bu. Betul ya, ini yang sudah kalian lakukan. Terima kasih Ai, kelompok Ai. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Ai. Kita lanjut ya. Ibu akan memberikan sedikit penguatan. Jadi yang kita pelajarin hari ini itu tentang kepolaran ya. Apa itu kepolaran? Kepolaran ini adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatipan ya. Nah, jika antara atom-atom unsur penyusun senyawanya memiliki perbedaan keelektronegatipan yang kecil atau bahkan nol, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen nonpolar. Tapi sebaliknya, jika perbedaan keelektronegatipannya relatif besar, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen polar, gitu ya. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kalau yang nonpolar itu yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan, gitu ya. Nah, jika dilihat dari keelektronegatifan, nah tingkat polaritas dari ikatan itu bisa dilihat atau tergantung pada perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang terikat, gitu ya. Nah, di sini ada tabel. Kalau misalkan perbedaannya selisih keelektronegatifannya atau memang dipolnya itu 0 sampai 0,4 itu ikatannya pure kovalen atau kovalen nonpolar ya. Tapi kalau misalkan selisihnya itu 0,4 sampai 2 itu ikatannya ikatan kovalen polar. Nah, kalau misalkan lebih nih selisih keelektronegatifannya atau momen dipolnya lebih dari 2 itu sudah termasuk ikatan ion. Nah, data keelektronegatifannya ini skala Pauling ya. Contohnya di sini kayak itu 3,5, H itu 2,1 gitu ya, N itu 3,0 gitu ya. Nah, kemudian contoh yang tadi antara air dan minyak, tadi yang sudah kelompok Eka jelaskan sudah betul. Contoh senyawa kovalen polar itu contohnya air. Jadi kita bisa lihat atau kita bisa menghitung momen dipolnya itu berapa gitu ya. Selisih elektronegatifannya berapa gitu. Dilihat dari tadi datanya ternyata si O itu elektronegativitasnya 3,5, si H itu 2,1 gitu ya. Berarti momen dipolnya 3,5 dikurangi 2,1, 1,4. Makanya termasuk senyawa kovalen polar gitu ya. Nah, kalau yang nonpolar contohnya tadi ada minyak. Nah, kandungan asam lemak dalam minyak BCO ini virgin coconut oil ya, coconut oil ini adalah asam laurat. Rumus strukturnya asam laurat itu C-nya 12 ya. Nah, ini ya, ini rumus strukturnya. Ada gugus OH-nya betul ya, asam laurat itu ada gugus OH-nya. Tapi kenapa sih tadi kan pertanyaannya air itu ada OH-nya, minyak juga di asam laurat ada OH-nya. Tapi kenapa mempunyai sifat kepolaran yang berbeda gitu ya. Betul tadi karena dilihat dari strukturnya, minyak itu mempunyai rantai karbon hidrogen yang relatif sangat panjang yang bersifat nonpolar. Nah, sehingga sifat nonpolar rantai si CH-nya itu secara keseluruhan mendominasi sifat dari senyawa minyaknya, makanya sifatnya nonpolar. Nah, kemudian ini yang tadi ya, mengapa air dapat melarutkan larutan polar? Nah, karena air ini adalah senyawa kovalen polar juga yang akan mudah melarutkan senyawa polar yang lainnya. Nah, dengan cara si air ini melarutkan suatu zat yaitu dengan menarik sisi-sisi ionik atau sisi-sisi polar dari suatu zat terlarut. Nah, kaidah ini dikenal dengan kaidah like dissolve like ya. Setiap yang bersifat polar hanya dapat larut dalam pelarut polar, demikian juga yang bersifat nonpolar hanya akan larut dalam pelarut nonpolar ya. Itu yang sudah tadi disinggung juga oleh kelompoknya Eka. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dari hasil percobaan yang dilakukan, apa yang dapat disimpulkan? Jawabannya,
Kepolaran adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifannya. Sip. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektronnya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan yang relatif besar 0,4 sampai 2,0. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar memiliki momen dipol dengan 0 sampai 0,4. Oke, sip. Terima kasih Sarah sudah mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan karena materi tentang ikatan kimia itu sudah beres semuanya. Berarti nanti ada ulangan harian ya. Nah, untuk sekarang, untuk soal evaluasi ini, Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya untuk mengerjakannya. Kita cukupkan sekian. Ibu mau ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita tutup saja, dipimpin doanya oleh Fikar ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Fikar. Anak-anak terima kasih ya.